multimedia ya teman-teman. Bukan perancangan sistem informasi ya, benar ya, multimedia ya. Oke. Gimana nih puasanya teman-teman? Lancar? Saya presensi dulu ya, ini ada 15 partisipan. Absen 1 siapa ya? Absen 1 ya? Absen 1 belum. Absen 2 absen 2 di sini enggak ada. 3 hadir Pak. mana Nabila? Absen 3 atau absen 2 Mbak? Absen 3 Pak. 3, oke. 4 siapa? 5 berarti 5 tadi saya lihat absen 5, kira absen 5 di sini. Hadir Pak, hadir. 15 Bagas, 6 itu tadi saya juga lihat 6 Devi Erwita, Hadir Pak. 7 nggak ada, 8 Duino ini, Hadir Pak. 9 Farah ada, 10 udah deh, 11 Hamdan Yuwafi, Hadir Pak. 12 nggak ada, 13 Muhammad Afif Budi ada, 14 nggak ada, 15 ada Hadir Pak. siapa yang hadir? Muhammad Arif Prasetyo 15. Ya, 16 nggak ada, 17 Komita ada, 18 nggak ada, 19 Reza, Hadir Pak. 20 ada Ridho Ali Syahputra, 21 Hadir Pak. 21 di sini nggak ada, 21 ya. Masuk Pak. Mas Ragung, Iya Pak. 22 itu nggak ada, 23 Hadir Pak. Justin Hamida, 24 Vanessa, Hadir Pak. 5 nggak ada, 26 Yohana. Baik ya, kita mulai. Kemarin di kelas perancangan sistem informasi itu saya menugaskan ke Mas Bintang buat ini ya, KMIPN ya. Sudah diberitahu teman Mas Bintang, sudah diberitahu temannya? Jadi di 2022 ini ada lomba KMIPN. Tahun lalu KMIPN 3 itu polinim masih dan hakikat Politeknik Nasional. Itu nanti teman-teman ikut lomba ini sebagai pengganti nya perancangan sistem informasi. Ya, jadi perancangan sistem informasi nanti UTS prakteknya itu ini ya, dan boleh sebagai tim atau individu juga boleh, tapi kayak beda kelas juga masalah. KMIPN ini di Politeknik apa namanya, Batam ya, 2018 ada di PENS, 2019 ada di Politeknik Caltech Riau, 2021 di Polinema
boleh yang diterima 2022 ini dibatal. Review sebentar ya, jadi belum masuk ke materi. Nah, ini ada beberapa cabang perlombaan. Kalau perancangan sistem informasi ini bisa masuk ke EGAF juga bisa, perancangan bisnis bidang TIK juga bisa, terus cipta inovasi di bidang TIK juga boleh, pengembangan aplikasi permainan juga boleh. Tapi nanti kalau kalian mau ikut hackathon, cyber, ya, animasi, IoT, silakan, nggak masalah. Ya. Kenapa saya suruh lomba karena perancangan sistem informasi ini bidangnya sangat luas ya. Dan di KMIPN ini ada sub lomba yang bisa masuk ya, EGAF, perancangan bisnis bidang TIK, cipta inovasi bidang TIK, kemudian ada pengembangan aplikasi permainan ini juga bisa masuk. Gitu. Soalnya 7 Maret ya, ini 4 April, berarti sudah sebulan yang lalu. Sampai 7 Mei. 7 Mei itu masih sekitar 1 bulan. Nah, ini kita mulai perkuliahan itu kan di kisaran ini ya, tanggal 14 ya. Tanggal 14. Jadi nanti tanggal Mei ini sekitar kurang lebih kalau nggak salah. Jadi nanti pas kalian bisa gitu. Nah, kalian ikut, silahkan kalian mau ikut yang mana ya, itu bebas. Terus kalau ini masuk ke lomba ya, jadi peserta dari perguruan tinggi politeknik negeri maupun swasta di Indonesia yang berstatus aktif. Jadi nanti kalian harus punya KTM. Kemudian 1 orang peserta hanya diperlukan menjadi ketua. Ini tim ya. Tata caranya bisa mendaftar di sini, kemudian nanti ada nama ya, profil tim dan dosen pembimbing. Nanti sebagai dosen pembimbing kalian di sini. Kemudian ya ini tahapannya. Kemudian ada hackathon ya. Hackathon ini hacking marathon. Lomba membuat sebuah software yang memberikan solusi. Nah, ini boleh kalian ikut yang ini juga boleh. Nanti ada ketentuannya. Jadi kita harus membuat proposal dulu. Membuat proposal, ya ini terdiri dari daftar isi, bagian utama sampai penutup. Oke. Ini ada beberapa penilaian. Kemudian ada final dan terus cyber timnya ada 2-3 mahasiswa. Kalau tadi ada berapa ini? Kalau hacking marathon juga 2-3 orang, berarti nanti kalian bertim ya, tim aja. Kemudian kalau cyber kalian mengerjakan soal ya, ada jumlah 100 soal terdiri dari 100 menit. Boleh kalian pakai ikut subkompetisi ini juga boleh. Kemudian ada penilaiannya, babak finalnya. Terus e-government, ini lomba aplikasi yang memanfaatkan teknologi berbasis internet. Gitu. Dapat diimplementasikan dalam web, mobile, atau kombinasi keduanya. Nah, ini kalian boleh. Ini kalian boleh ambil dari sub mana. Timnya terdiri dari 2-3 orang. Kemudian ada membuat proposal ya. Kalian buat proposal itu. Baru nanti ada sistematikanya. Sama ya, sistematikanya hampir sama. Kriteria penilaiannya ada ini. Ada permasalahannya diangkat 15%, permasalahannya ada 20%, inovasi, bermanfaatan, dan kesesuaian dengan tema. Seperti itu. Nah, ini juga pas, ini lomba perancangan bisnis bidang TIK, pengembangan model bisnis dengan produk TIK.
Jika ide bisnis yang dipesertakan adalah ide bisnis yang bangun dari konten sebelumnya, peserta harus menjelaskan pada juri mengapa ide bisnis tersebut dipesertakan. Kayak penyisiannya ada, ya ini ada 2-3 orang. Jadi memang tim ya. Jadi minimal ada 2-3. Jadi kalau di sini ada IK2D ada 26, berarti ada kurang lebih 13 tim. Kurang lebih ya. Bisa 12, bisa 13, bisa 14. Tuh. Nah, ini untuk proses yang bisnis ya. Jadi ada analis produk, analisis pasar, analisis produksi, analisis keuangan, sumber daya manusia. Jadi di perancangan sistem informasi kan ada ya, kita ada analisis ya. Bikin analisis requirement, opportunity, dan problem. Nah, itu kalian bisa implementasikan dalam lomba ini. Penilaiannya ada strukturnya ya, ada inovasi berapa, nilai jualnya berapa, sistematika penulisan berapa, dan kesesuaian temanya ada berapa. Nah, ini animasi. Kalau animasi masuk perancangan sistem informasi atau tidak? Sebenarnya tidak ya, cuman tapi silahkan kalau kalian mau ikut ini. Kalau tahun lalu itu si Zaki, Nabila, sama Jihan K2B. Ini 3-5 orang ya, malah 3-5 orang. Ya, ini karyanya, ya. Ketentuannya dan seperti ini. Kalian harus membuat proposal dulu, kemudian konsep filmnya, storyboard, terus link trailernya juga harus ada materai 10.000. Kemudian, nah ini ya. Lanjut ke IoT. IoT ini teman-teman dapatnya mikroprosesor ya ini. Iya, Pak. Nah, itu kalian bisa implementasikan ilmu mikroprosesor itu ke dalam IoT ini. Nah, ini juga masuk subnya ya. Nah, ini intinya kita harus membuat proposalnya dulu. Oke. Ya. Ada penilaiannya. Nanti silahkan disusun. Saya menjadi dosen pembimbingnya kalian semua. Kemudian ini juga masuk ini cipta inovasi di bidang TIK, masuk ke dalam materi perancangan sistem informasi. Ini ya, respon atas permasalahan real masyarakat di Indonesia di bidang TIK. Misal ya, ini saya ambil dari ini subnya ada, misal ada ini pertanian, peternakan, dan perikanan. Misal sekarang ini yang lagi langka ini apa? Minyak goreng misalnya. Minyak goreng ini kalian buat sebuah teknologi sistem informasi yang mungkin berbasis web atau Android yang menghubungkan antara pabrik dan user langsung. Jadi tidak melalui pihak kedua, ketiga, keempat. Jadi memotong rantai seperti itu, bisa meminimalisir uang ya, jadi harganya bisa semakin murah. Kemudian yang transportasi ini kalau real ya di Semarang itu kalian ada namanya BRT, Bis Rapid Transit ya, misal seperti itu. Nah, kalian dalam menunggu BRT ini kan biasanya permasalahannya adalah kita nggak tahu nih bisnya ini datang jam berapa ya, kemudian lokasinya di mana gitu kan, atau rutenya di mana. Jadi kalian buat aplikasi web atau Android, tapi lebih tepatnya Android untuk BRT Semarang atau bis khusus di kota. Jadi kalian user bisa menggunakan untuk ini jamnya di sini, kode ini jamnya sekitar sekian sampai jam sekian. Gitu. Jadi kalau mahasiswa mau datang dari Polines ke misal ke Gunung Pati, ke UNES, jadi melalui trayek berapa, jamnya berapa, bis kode berapa, seperti itu. Itu contoh aja ya.
Cipta Inovasi. Nah, itu kalian buat idenya, terus kelompoknya ya 2-3 orang. Kemudian ada proposalnya ya. Dan terus ini ada penilaian. Kemudian yang terakhir ada pengembangan aplikasi permainan yang mendidik, bermanfaat, menghibur, entertain. Nah, ini kalau ini bebas sih, kalau kalian bisa masuk ke sini ya boleh, kalau enggak ya enggak masalah. Kalau game sih bebas. Maksudnya karena tidak terlalu relevan dengan perancangan sistem informasi, tapi kalau kalian mau angkat topik ini juga enggak masalah. Ini berbasis Android boleh, web boleh, desktop juga boleh. Nah, ini ada beberapa sosial medianya, webnya ada, email ada, Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada, WhatsApp ada, YouTube-nya ada KMIPN 2022 seperti itu. Di sini yang mau ditanyakan terkait UTS ya ini ya. Jadi saya buat UTS-nya langsung real dalam kompetisi. Jadi saya nggak buat soal dan kalian mengerjakan soal. Nah, kalian real mengerjakan kompetisinya. Jadi nggak saya target menang ya, minimal kalian ikut, itu udah saya anggap kalian mengikuti UTS. Tapi kalau kalian bisa lolos sampai tahap selanjutnya ya, janjikan UAS-nya nanti akan saya permudah, syukur-syukur bisa saya bebaskan UAS seperti itu. Jadi itu UTS prakteknya. Nanti UTS teorinya seperti biasa ya, kalian nanti akan mengikuti dari jurusan, ada jadwalnya. Tapi kalau UTS praktek kan kembali ke dosen. Jadi kalian mengikuti lomba itu, kalian tim ya, jadi nanti nilainya akan berdasarkan tim. Itu kalian ikut lomba itu udah minimal udah dapat B lah. Sampai di sini ada yang bertanya dulu. Yang pernah mengikuti kan Mas Alvin dan Yakung ya. Atau yang lain sudah pernah mengikuti tahun lalu? Belum. Mas Bintang juga belum? Belum, Pak. Nah, ini saya jadikan UTS ya. Ini ada Mas Alvin dan Mas Yakung. Mungkin saya beri waktu nih buat Mas Yakung atau Mas Alvin buat sharing pengalaman dulu. 3 menitan lah, 2-3 menit terkait KMIPN itu gimana, terus jalannya apa, atau tips trik gimana gitu. Mas Yakung silakan. Halo, Mas Yakung. Halo Pak. Ya. Setahu aja ya Pak. Kalau dari aku KMIPN itu ya lomba tentang informatika itu. Jadi kami kan dari aku Alvin sama temanku satu lagi kan ikut yang subbidang yang game itu permainan itu. Ya, dari situ emang menurutku itu waktunya ya mepet sih Pak. Soalnya kan 1 bulan itu ya itu baru tahu juga ada lomba KMPN. Ya, jadi emang dikebut bener-bener sampai hari pengumpulan proposalnya. Ya, itu ya alhamdulillah juga malah bisa lolos diterima proposalnya, lanjut ke sampai final gitu. Nah ya itu dari aku sendiri, aku agak gugup sih Pak, soalnya ya baru pertama kali ikut lomba dan bisa masuk final juga. Ya jadi ya sama-sama belajar aja sih Pak kalau dari aku. Dan gak nyangkanya bisa jadi juara. Kaget juga. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin dari Mas Alvin. Mas Alvin, saya kasih waktu 2 menit Mas Alvin buat sharing sebentar terkait KMIPN.
Oh iya Pak, buat KIM UPN sendiri sih, ya emang bener sih kata Ucup, waktu ini ada nekat sih. Waktu itu awalnya kan saya sama Niko itu diskusi kayak nyari pengalaman gitu, nah. Terus Pak Angga nge-share apa dari KIM UPN itu, nah. Dari aku sih ya ibaratnya modal nekat sih Pak, buat nyari pengalaman gitu langsung bentuk tim, aku Niko sama Ucup. Terus ya dengan sisa waktu kira-kira 1 bulan yaitu maksimalin sih Pak. Dan alhamdulillahnya agak kaget juga di waktu proposal itu lolos. Terus ya lanjut sampai final dan alhamdulillah lagi menang sih Pak. Ya, itu ya. Jadi Mas Alvin dan saya barangkali teman-teman bisa mulai termotivasi. Ini saya juga jadi UTS praktek di kelas IK1A. IK1A saya juga mengajar perancangan sistem informasi kalau nggak salah. Jadi kalian itu dan kelas 1 ini pakai kurikulum yang berbeda. Kurikulum kalian pakai kurikulum yang lama, yang kelas 1 ini pakai kurikulum yang jadi saya mengajar kelas 1 dan kelas 2D, 1A dan 2D ini dengan materi yang sama, perancangan sistem informasi. Jadi ini saya juga tugaskan ke teman-teman IKA 1A untuk jadi tugas UTS praktek KNIPNI. Ya, ini Mas Alvin dan Mas Ria sudah berpengalaman ya, saya juga bisa maju lagi tahun ini dan lolos ya. Yang lain juga seperti itu. Sempat diliput Metro TV ya Mas Riakung ya, Mas Alvin ya. Iya Pak, alhamdulillah. Bukan sempat lagi, sudah diliput Metro TV, terus masuk ke kalender Polines tahun 2022 ya. Itu ada di kalender di 2022 di halaman pertama. Jadi di bulan Januari dan Februari di halaman pertama itu Mas Riakung dan tim itu. Kemudian masuk radio, kemarin masuk radio. Kemudian apa lagi? Nah itu ya, sampai mungkin itu jadi senjatanya Mas Alvin untuk mendaftar pekerjaan sekarang di PKR yang ya itu sekilas ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman nggak cuma sekedar ikut UTS, jangan. Ini buat kesempatan kalian untuk unjuk gigi, untuk cari pengalaman ya. Nanti kalau bekerja seperti itu. Yang bertanya nggak sampai di sini? Kalau nggak ada kita masuk ke materi. Ada yang bertanya Pak? Mas siapa? Mas Riakung. Iya Pak. Kalau dari tingkat 2 itu yang diajar Pak Angga itu kelas apa aja? Yang di perancangan informasi. IK 2D aja. IK 2D aja. Iya. Yang IK 2A, IK 2 saya tuh ngajar IK 2A, 2D sama 2E. Tapi IK 2A dan 2E itu multimedia. Nah, kalau multimedia saya enggak memasukkan KMIPN sih, saya bingung KMIPN-nya masuknya subtema apa ya. Kalau animasi ya multimedia enggak mengangkut animasi karena kan video kan. Jadi saya bingung. Jadi ya belum saya tugaskan untuk KMIPN kalau multimedia. Paling nanti buat video di TikTok gitu ya. Asal jangan videonya joget ya. Videonya yang bermanfaat. Nah, ini kesempatan buat kalian maju ya. Bisa dapat nilai juga dapat experience. Ada lagi yang bertanya kan? Tidak ada. Dan kita terakhir di bab 3 atau bab 2 ya. Kalau saya ingat saya itu di bab 3 kalau 3, 2, D.
Benar. Drive bab 3. Udah ya? Edit klip video. Udah? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya akan pakai Camtasia karena saya belum install Premiere ya. Saya akan mencoba mentranslasikan ke dalam Camtasia. Project. Gini aja ya, biar oke. Nah, ini semoga kelihatan. Di sini ada dasar teorinya. Jadi supaya sesuai dengan kebutuhan film yang akan dibuat, klip video pada track jendela timeline harus diedit ya. Klip video dapat dipotong untuk membuat beberapa klip yang kecil dengan yang berbeda. Jadi saya yakin teman-teman sudah kalau dalam membuat sebuah video kan kita harus membuat beberapa klip atau scenes atau adegan untuk menjadi full itu kan beberapa edit. Kemudian klip video dapat dipindahkan komposisi lain pada satu track untuk membuat alur cerita yang kita butuhkan. Jika diperlukan, kita dapat menyalin klip video untuk membuat pengulangan pada bagian lain. Nanti coba kita praktekkan. Klip video dapat di-stretch untuk memanjangkan dan memendekkan, sehingga kita dapat mengatur durasi penampilan klip video. Saya coba pakai video anak saya. Namanya Project. Ini mungkin. Saya coba. Pada track yang berisi beberapa klip video, video dapat diraba untuk memanjangkan dan memendekkan tanpa mengaruhi durasi klip video yang display-nya. Oh ini ya, ini saya mengedit video anak saya yang kedua, tapi untuk ini LT Salatiga. LT itu tempat pijat bayi di Salatiga. Bagian jendela timeline, kita harus mengetahui bagian jendela timeline untuk dapat mengedit klip. Nah ini, kalau di Camtasia ini ada di sini, ini ada bar tool, di sini ada juga ya bar tool ya, tapi sebenarnya nggak selengkap di Premiere. Lock area, ini ada area, edit line, track itu yang ini berarti ya, track. Edit line-nya yang ini hampir mirip ya. Kemudian ke video ya, di sini ke video, terus klik ada video 1. Nah, ini track 1, track 2. Ini juga ada track. Ini work area itu menunjukkan area kerja dari panjang suatu klip yang akan dirender. Ini work area ya. Nanti di sini. Edit line menunjukkan letak frame dari klip yang diedit. Nah ini edit line ya. Jadi letaknya pada beberapa frame. Ini terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5 frame.
Kemudian track tempat untuk meletakkan klip yang akan diedit. Ini saya letakkan di track 2 dan track 3 untuk lagunya. Kemudian klip video, ada klip video ini untuk yang diedit. Kemudian ada bar tool, menampilkan alat-alat yang dapat kita gunakan. Nah, ini kalau di Camtasia di sini tapi nggak lengkap, nggak sebanyak Premiere seperti ini. Kemudian ada icon menghilangkan atau membuka track. Icon ini ya, icon mana ya, icon ini. Kalau di Camtasia ada nih icon ini mungkin ya. Ini disable track seperti ini. Kemudian ada tool, ini ada selection of track handle zoom, ini untuk memperbesar atau memperkecil, untuk menggeser. Kalau ini coba saya cari ya, toolnya itu ada di sini. Nah, ini ada tool. Oh, ini pakainya bukan di ini kan di barnya. Kalau ini masuknya ke dalam navigasi atasnya, ini ada tool ini. Multi track ya, blok. Ini teman-teman nanti di UTS teori biasanya seperti ini. Misal rolling tool ini untuk apa ya, kalau edit tool ini untuk apa, red stretch tool ini untuk apa, slip tool ini untuk apa, slide tool ini untuk apa, seperti itu. Razor tool ya, multiple razor dan lain sebagainya. Ini ada keterangannya, ada fade untuk mengatur rubber ya, seperti itu. Nanti tinggal dibaca. Tapi nanti saya pastikan ini akan keluar ya di UTS. Kalau di Camtasia ini sepertinya tidak selengkap itu. Kursor, ini kursor. Di sini ada yang pakai Camtasia. Ada yang pakai Camtasia di sini. Ya, di sini ada yang mau tanyakan dulu. Kalau nggak ada, coba saya tanya ke Mbak Vanessa Cecilia Dewi. Ada Mbak Vanessa? Iya, Pak. Pakainya apa? Edit video. Gimana, Pak? Edit videonya pakainya apa? Saya kalau edit video pakainya apa? Pakainya apa? Ya, apa? Pakai apa enggak? Saya kalau di video pakainya itu aplikasi dari GOM. Namanya GOMix. Comics itu desktop atau aplikasi desktop? Desktop. Itu ada untuk toolnya itu ada. Bisa share screen coba. Ya, saya coba share screen. Comics itu seperti apa tampilannya?
Gimana Mbak Vanessa? Ya Pak, masih loading ini. Masih loading? Iya, Hmm. laptop saya lemot. Oh iya iya iya. Ya sambil nunggu ya. Saya tadi Mbak Vanessa kalau untuk ini yang belum saya hafal ya Mas Hamdan Wafi. Ada Mas Hamdan Wafi absen 11. Ada Pak, bentar Pak. Ya. Kalau Mas Hamdan Wafi ini pakainya apa Mas? Oh, kalau di laptop saya itu saya ngedit di video pakai Filmora Pak. Filmora ya, coba ditampilin Filmoranya seperti apa. Bentar Pak. Ya Pak. Oh, kelihatan tidak Pak? Belum ya? Oh, bentar. Apa? Kok itu ya? Ini masih hitam ya Pak? Kelihatan nih Mas. Udah kelihatan belum Pak? Gimana? Ya sudah. Aduh, kok iya. Ini Tampilan apa? Filmora Filmora kayak ya? gini ya? Oh ya, Filmora ya. Oh iya Pak. Oke.
Oke. Kalau Mbak sudah Udah. Komix tadi sudah. Gimana Pak? Mbak Vanessa udah cukup Mbak. Oh. Mas. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Vanessa enggak ada. Oke, kita lanjutin aja ini. Ya enggak. Habiskan tanya kok. Kemudian masuk ke tahap ini tadi ya, latihan langkah kerja. Ini ada tahapan yaitu syarat klik video di belakang yang akan di stretch ya. Ini misalnya seperti ini, tombol red stretch tool. Presentasinya coba saya akan cari tombol stretch, ada enggak ya stretch ini? Sepertinya enggak ada ini stretch ini. Oke, kita lewati kalau stretchnya. Kemudian memotong dan memindah posisi ya. Di sini di kompresor bisa ya. Misalnya saya potong, saya pas dulu, objek Oke, terus ini saya edit, saya pindah misalnya. Kemudian jalankan ke video pada monitor. Oke, saya jalankan ya. Oke, stop. Masuk ke syarat edit line marker untuk memperoleh posisi yang tepat di mana akan melakukan pemotongan. Oke, ini pakainya kalau ini apa ini? Edit line ya. Kalau ini ada ya, nggak selengkap. Oke, kanvas. Ada timeline. Kita skip. Masuk ke memindah klip video. Tadi sudah memindah klip video pakai selection tool ya. Tinggal pindah di Filmora mungkin sama, dan di Gong atau yang lain caranya bersama. Kemudian menyisipkan klip, menyalin dan membuang bagian tertentu. Menyisipkan klip ya. Oke, menyisipkan klip tinggal kalau saya tarik drag and drop-nya ya. Drag and drop, kemudian syaratnya ya. Kalau di sini pakainya syarat dan letakkan ya, kalau saya di drag and drop. Kemudian menyalin klip video, klik tombol sentuh, kemudian klik pada video yang dipilih, kemudian klik menu edit untuk membuka menu ini. Ya, tinggal di menyalin ya, berarti ini bisa dibilang copy paste ya. Kalau ini saya del, ini saya copy, saya taruh di belakang pakai misal. Membuang klip video kalau ini pakai cara edit ya. Membuang kalau saya tinggal klik delete aja. Kemudian melakukan recall ini di gambar saya nggak ada nih recall ini. Klip video di tengah dapat di-recall untuk dipanjangkan tanpa mempengaruhi klip video di sebelahnya. Oke, kalau di sini seperti ada recall. Kita skip kalau recall rolling ya. Rolling ini untuk memendekkan atau memanjangkan dengan mempengaruhi klip. Nah, kalau ini bisa seperti ini mungkin.
Nah ini kan kalau dia ini mempengaruhi klip ya, jadi mempengaruhi durasi video yang akan setelah di render. Kemudian ini ada cari perbedaan klip berikut dari ukuran file, kecepatan dan lain-lain. Saya skip biar cepat. Membuat project kreasi sendiri, membuat 3 klip video yang akan dipotong dipanjangkan dan mudah ditekan posisinya. Di sudah ya. Oke, kita masuk ke bab 4. Bab 4 di sini transisi ya. Kalau transisi, kalau Camtasia sih gampang kalau transisinya. Transisinya kalau di Camtasia itu maksudnya ke sini ya, transition. Kali ini langsung selesai kalau ini bab 4. Oke, ini saya pakai transisi juga ya. Di sini kita mau unit darat itu gimana di pojokan yang paling khusus untuk karya. Nggak bisa di sisi. Oke, kita coba sisipkan video ini dengan pakai transisi ini, glow ya. Misal glow ini tinggal ini satu bab ini cepat ini. Ya itu ya, pakai transisi ya. Kalau di sini banyak macamnya, bisa ini blur atau pixel light ini. Saya sisipkan di sini misal. Ya ini transisinya ini. Oke, kita masuk transisi secara teori. Menampilkan palet transisi. Kalau ini Premiere menyimpan transisi di dalam palet transisi. Transisi dikelompokkan berdasarkan bentuk transisinya, seperti dissolve, iris, matte. Di sini ada iris, dan namanya beda-beda. Oh, ini ada nih iris nih. Iris, iris ini tampilannya seperti apa? Iris ini bentuknya tidak ya, tambah ya. Tambah. Kemudian klik menu window yang untuk membuka ini window. Di sini ada window. Kemudian klik perintah show transition ya. Kalau di Camtasia ini langsung ya. Di transition ini. Ini ada palet transisi kalau pakai Adobe Premiere ya. Ada 3D motion, dissolve, iris, matte, patch, iris, time slide, dan lain sebagainya. Di Camtasia cukup pakai di sini transition. Terus ini ada fetch, ada movement, ada object. Ya, ini kalau masuk ke kategori teman seperti itu. Menampilkan foto animasi transisi. Memberi transisi pada klip video ini tadi sudah, langsung cari aja. Ini materinya supaya cepat ini. Menjalankan klip video dengan transisi. Tekan tombol Alt pada keyboard, kemudian saya edit line markup dalam jendela. Setting transisinya, klik ganda pada transisi untuk menampilkan kotak dialog. Coba ya, bisa tidak ini? Tidak ada, masuk ke properties. Tidak ada. Ya ada ya, ini simpel banget kalau Camtasia ini. Beda dengan Premiere. Menggunakan transisi default, hapus transisi yang telah kita masukkan sebelumnya pada track transition. Oke, ini saya akan praktekkan.
saya tampil semua ini. Kemudian ada video misalnya ini ya, jadi exit ya. Add default transition. Kalau default ya, di sini defaultnya apa? Tidak ada default ya. Ini. Kalau tanpa transisi seperti apa? Nah itu ya, terlihat ada jedanya ya, sekian sepersekian detik. Kalau saya pakai transisi fade, nah itu tadi transisinya ya. Oke, kemudian mengubah transisi default ya. Kalau ini cepat ya, tinggal masuk sini, menjalankan play video secara real time. Nah kalau di Camtasia tinggal diklik aja tadi ya, itu secara real time ya, tinggal kasih lagu, misal saya kasih lagu oke, misal pakai video ini misal. Kemudian ada saya kasih efeknya di awal nadanya naik, di akhir nadanya turun. Langsung real time ya. Kalau Camtasia enak. Ini cukup. Jadi sudah menjalankan video secara real time. Kemudian membuat transisi pada Premiere Pro. Ini tadi sudah selesai. Ini tugasnya tidak perlu dikerjakan. Nanti masuk ke bagian mengedit klip audio. Ini audio juga sebenarnya tadi sudah ya. Tapi oke, kita masuk untuk materi selanjutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Pas 1 jam ini. 8.45, jadi kita mulai jam 7.45. Ada? Mas Bintang ada? Mas Agung ada? Mbak Konita? Mbak Kirana? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau ada kita cukupkan sampai di sini ya. Tidak ada tugas ya. Karena langsung fokus ke KMIPN aja untuk jadi UKS prakteknya. Nanti Mas Bintang, ketua kelasnya Mas Bintang atau siapa? Ketua kelasnya Mas Bintang. Iya, Pak, Mas Bintang. Nah nanti dikoordinir Mas Bintang ya buat UKS prakteknya itu KMIPN-nya. Nanti data saya akan saya kasih ya. Oke, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk PDF yang tadi Bapak jelaskan, yang sistem multimedia di-share di El Nino nggak, Pak? Belum. Langsung saya share di grup aja ya? Atau di Mas Bintang ya? Boleh, Pak. Saya tuh belum buka El Nino ini sampai sekarang.
karena El Nino-nya masih baru, jadinya masih belum saya buka. Gitu. Sudah saya share Mas, tapi itu pakai materi Baik Pak, terima kasih Pak. Premiere ya. Jadi nanti kalau yang apa namanya tes teori itu saya ambil dari materi PDF itu, tapi kalau tes prakteknya langsung real KM IPN lomba. Maaf, yang multimedia berarti nanti prakteknya belum ya, prakteknya mungkin buat video aja pakai aplikasi di yang ada di kalian, misal pakai Filmora atau pakai Gomix atau Camtasia juga boleh, Premiere juga boleh ya. Itu pakai software yang lain juga boleh kalian buat video. Seperti itu. Aja ya. Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung akhiri. Nggak ada ya sepertinya ya. Oke, kita cukupkan hari ini. Selamat berpuasa teman-teman ya, yang menjalankan puasa ya. Jangan mokah dulu. Nanti jam 12 bisa beduk kalau mau beduk. Tapi saya yakin nggak ada yang beduk full lah ya. Masa mahasiswa masih ada yang beduk full. Ini saya juga ngomongnya pelan-pelan ya, hemat energi teman-teman, karena nanti ada kelas lagi ya, jadinya saya ngomongnya itu pelan-pelan. Oke, kalau nggak ada terima kasih ya teman-teman ya, saya mohon maaf jika ada yang salah, saya maaf. Oke, bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.